Misalnya kemarin tidak ada sandra menyandra misalnya dalam mengusung calon, ya kan? Ini kan yang terlihat dengan kasat mata. Jadi ada ketua-ketua umum partai politik disandra dengan kasus-kasus korupsi misalnya, ya. Kita nggak usah sebutkan lah, kita semua tahu, ya. Yang kemudian udah dipanggil, kemudian nggak jadi. Kemudian mendukung calon yang didukung oleh kekuasaan misalnya, lalu kemudian kasusnya menguap. Nah, hal-hal seperti ini dalam proses pencalonan yang kemudian membuat rakyat merasa memang ya sebaiknya tidak perlu ada presidensial threshold. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam dunia dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bayangkan ya, jika semua ketua partai bebas menentukan calonnya tanpa ancaman dan tekanan. Nah, tidak ada lagi skenario kasus-kasus mendadak hilang begitu saja setelah dukungan diberikan ke dukungan partai atau penguasa. Nah, ini yang sedang ramai dibicarakan. Apakah kita benar-benar siap untuk presidensial threshold 0% atau justru membuka pintu baru bagi masalah lain? Nah, karena kalau ada sandra menjanda, apa iya 0% masih relevan? Dan gimana sih dampaknya buat kita semua sebagai rakyat? Yuk, tonton video ini sampai habis. Misalnya kemarin tidak ada sandra menyandra misalnya dalam mengusung calon, ya kan? Ini kan yang terlihat dengan kasat mata. Jadi ada ketua-ketua umum partai politik disandra dengan kasus-kasus korupsi misalnya, ya. Kita nggak usah sebutkan lah, kita semua tahu, ya. Yang kemudian udah dipanggil, kemudian nggak jadi. Kemudian mendukung calon yang didukung oleh kekuasaan misalnya, lalu kemudian kasusnya menguap. Nah, hal-hal seperti ini dalam proses pencalonan yang kemudian membuat rakyat merasa memang ya sebaiknya tidak perlu ada presidensial threshold. Nanti bisa meminimalisir hal-hal tersebut untuk terjadi, walaupun kemudian belum tentu juga tidak akan terjadi. Semua orang pasti punya kasus, semua orang punya kesalahan yang bisa dicari-cari, yang bisa digunakan nanti untuk diancam-ancam, sehingga tetap nanti calonnya bisa segitu-segitu aja. Nah, tapi ini kembali lagi perlu kedewasaan dalam berpolitik dari semua insan politik di partai politik manapun, baik yang nanti baru akan berdiri karena ada penghapusan presidensial threshold ini. Kami yakin juga akan memicu adanya partai-partai politik baru, dan juga bagi partai-partai lain yang ingin mengajukan calon. Tapi kembali lagi sebenarnya mestinya yang diundang ke sini rasa-rasanya bukan PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan ini tadi seperti dikatakan oleh Mas Adi kan, supaya partai-partai politik ini berani mengajukan calon-calon gitu. Tapi ini kan bukan untuk PDI Perjuangan. PDI Perjuangan kan tidak pernah takut mengajukan calon. Kalau bisa calon presiden, calon wakil presidennya dari PDI Perjuangan, akan kita lakukan itu juga gitu. Kan itu yang kita bisa lihat dari PDI Perjuangan sejak era reformasi. We never failed to push our own candidates. Kita nggak pernah tidak mencalonkan calon dari kita sendiri gitu. Jadi mungkin yang mestinya diundang adalah partai-partai yang selalu ngikut-ngikut aja mendukung calon yang diajukan oleh kekuasaan misalnya, atau partai yang lebih besar misalnya gitu. Tapi ya ini saya setuju secara pribadi ya, karena kembali lagi terkait dengan sikap partai terkait ini, yang pertama pasti kita menghormati, tapi bagaimana nanti soal constitutional engineeringnya, rekayasa konstitusinya yang tadi dikatakan oleh MK juga harus dilakukan oleh partai politik, itu nanti akan ditentukan setelah Kongres PDI Perjuangan di 1-2 bulan ke depan gitu. Tapi pada prinsipnya ini adalah kemenangan demokrasi, kami setuju. Tapi kembali lagi tentu ada pertimbangan-pertimbangan tadi supaya tidak dampak negatif itu tidak bisa kita minimalisir. Dampak negatif satu, bahwa kita juga tidak mau kandidatnya begitu banyak sehingga juga tidak tersaring. Satu, soal ideologi itu paling penting bagi kami.
apakah si partai politik yang baru atau calon yang akan datang yang baru tadi, kalau nggak mau yang itu aja. Tapi kan kadang-kadang kalau yang baru ini ya tadi kita harus pertanyakan juga siapa dia, latar belakangnya siapa. Jangan cuma karena dia orang kaya misalnya, ya uangnya ratusan triliun misalnya, kemudian dia maju dan kemudian dia menang gitu. Ya kembali lagi itu demokrasi kalau memang dipilih ya. Tapi rasa-rasanya akan lebih baik tentunya ada saringan-saringan tertentu yang nanti akan dilakukan melalui rekayasa di konstitusinya. Pembahasan diskusi tersebut mengenai penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 0% mengemuka dengan sorotan pada praktek politik yang dinilai kurang sehat, seperti kasus Chandra menyandra. Sering terjadi ya, bahkan terlihat dengan kasat mata bagaimana Chandra menyandra itu terjadi. Contoh misalnya kepala daerah A tidak mendukung partai penguasa atau penguasa, ya kan? Nah, begitu tahu kayak gitu, tiba-tiba besok kasus-kasus hukum menguap di media. Akhirnya mendeklarasikan bahwa dia mendukung apa yang didukung penguasa, maka berita tentang kasus-kasus hukum itu akan hilang dan itu kemarin sering terjadi. Nah, ini yang disebut Chandra menyandra ya. Nah, bahkan ya fenomena ini sering terlihat ketika kasus-kasus hukum digunakan sebagai alat tekanan politik terhadap entah itu ketua partai, anggota partai atau pendukung calon tertentu yang disokong kekuasaan. Penghapusan presiden threshold 0% ini dianggap dapat meminimalisir manipulasi semacam ini, walau tak menjamin hal tersebut akan sepenuhnya hilang. Jika partai besar seperti PDI Perjuangan juga menjadi sorotan, partai ini menyatakan tidak pernah hentak mencalonkan kadernya sendiri, berbeda dengan partai lain yang dinilai cenderung mengikuti arus kekuasaan. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa penghapusan presidensial threshold 0% justru menunjukkan banyak kandidat tanpa seleksi yang ketat, terutama soal ideologi dan kredibilitas. Oleh karena itu diperlukan rekayasa konstitusional untuk menjaga kualitas demokrasi. Nah, itu sobat, gimana tanggapannya? Yuk diskusi di kolom komentar. Ya, jangan lupa untuk like, share, dan bagi sobat yang subscribe, tolong subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video berikutnya dan channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.